Materi berikutnya yang akan kita bahas di distribusi frekuensi adalah distribusi frekuensi bergolong. Berikut ini saya akan menghadirkan contoh data nilai IQ dari 100 siswa. Yang perlu Anda perhatikan bahwa contoh yang saya berikan ini adalah data fiktif. Jadi ini bukan hasil pengukuran IQ dari 100 siswa yang sebenarnya. Ini adalah datanya. Kalau sudah disajikan data seperti ini, kita menyusun dalam tabel distribusi frekuensi tunggal itu sudah menjadi tidak efektif karena yang pertama rentang data yang terlalu lebar, lalu yang kedua banyak sekali kemungkinan angka-angka yang tidak ada frekuensinya. Makanya akan lebih baik apabila data seperti ini kita masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi bergolong. Bagaimana cara atau langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi bergolong? Yang pertama, silakan Anda cari skor tertinggi dan skor terendah pada data IQ tadi. Jadi, di sini angka yang tertinggi adalah 134 dan angka yang terendah adalah 67. Nah, untuk menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah ini juga Anda harus teliti. Apabila Anda salah mengambil salah satu dari angka ini atau misalnya ada kekeliruan di dua-duanya, maka tabel distribusi frekuensi bergolong Anda itu tidak akan jadi. Jadi kita tulis di sini nilai maksimal adalah 134 dan nilai minimal adalah 67. Lalu kita tentukan jarak pengukuran atau range of measurement. Range of measurement rumusnya disimbolkan dengan R, rumusnya adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah ditambah 1. Jadi nilai tertinggi kita tadi adalah 134, nilai terendah 67, lalu kita tambahkan dengan 1, sehingga hasilnya menjadi 67 ditambah 1 sama dengan 68. Jadi range of measurement kita adalah 68. Nah, atau dengan kata lain, 68 ini adalah jumlah kelas apabila kita menggunakan tabel distribusi frekuensi tunggal. Akan ada 68 kelas di situ. Terlalu banyak ya. Langkah berikutnya adalah kita tentukan jumlah interval kelas. Simbolnya adalah K, K kecil. Dalam menentukan jumlah interval kelas sebetulnya tidak ada rumus khusus ya. Jadi kita tinggal menentukan saja secara proporsional apakah tabel kita itu supaya tidak terlalu pendek atau juga tidak terlalu panjang. Biasanya kalau di ilmu-ilmu sosial jumlah tabel atau jumlah baris di dalam tabel yang ideal antara 10 sampai 15. Tapi kalau misalnya datanya memang terlalu lebar, range of measurement-nya bisa dimaksimalkan sampai 20. Tapi yang terbaik adalah 10 sampai 15. Nah, jadi di contoh soal ini saya mengambil 10 interval kelas. Saya ulangi sekali lagi bahwa angka 10 ini bukan dari rumus, bukan dari apapun, tapi ini hanya didasarkan pada bahwa di dalam ilmu sosial jumlah interval kelas yang ideal adalah 10 sampai 15. Setelah kita menentukan K, kita menentukan lebar interval kelas yang disimbolkan dengan I kecil, ya. Rumus I adalah range of measurement dibagi dengan K. Range of measurement kita yang kita dapatkan pada langkah sebelumnya adalah 68, lalu kita bagi jumlah interval kelas menjadi 68 dibagi 10 menjadi 6,8. Atau kita bulatkan menjadi 7. Setelah kita mendapat nilai I, maka tabel distribusi frekuensi bergolong sudah bisa kita buat. Yang pertama, kita buat tabel seperti ini ya. Yang kita butuhkan adalah nomor. Nomor ini nanti menunjukkan jumlah interval kelas yang sudah kita tentukan. Tadi kita menentukan ada 10. Jadi kalau kita menentukan ada 10 kelas, buatlah barisnya sesuai dengan jumlah baris. Jadi kalau tadi kita menentukan jumlah interval kelasnya ada 10, maka ini silahkan dibuat 10. Jangan Anda buat 11, 12, atau bahkan misalnya yang lebih
fatal lagi ketika Anda hanya membuat 9, jadi dia akan kurang ya. Lalu yang terakhir, baris terakhir biasanya untuk nilai total. Ini adalah nomor, lalu interval kelas, nanti di sini kita akan membuat interval kelasnya, lalu di sini frekuensi untuk menunjukkan berapa orang yang berada pada interval kelas tertentu. Ini adalah jumlah interval kelas, jadi yang di sini harus sesuai dengan jumlah K, 10. Nah, untuk menentukan nilai pada kelas ke-10, caranya adalah yang pertama, Anda letakkan nilai terendah di sini. Ya, jadi 67 adalah nilai terendah tadi, lalu Anda letakkan ke sini. 67 lalu sampai 73. Bagaimana cara menentukan dari 67 sampai ke 63? Jadi ingat, lebar interval kelas atau I kita sama dengan 7, sehingga ada 7 angka di dalam interval kelas ini. Jadi angka itu adalah 67, 68, 69, 70, 71, 72, dan 73. Jadi ada 7 di sini, 7 angka, makanya untuk interval kelas di sini angka 67 sampai dengan 73. Lalu untuk kelas ke-9, di sini 73, lalu kita letakkan, berarti di sini adalah 74. Ya, 74 nanti sampai 80. Apakah kita harus menghitung juga tadi secara manual bahwa ada 7 angka di sini? Itu tidak perlu dilakukan, karena Anda lihat selisih antara 74 ke 67 ini adalah sama dengan 7, dan 80 ke 73 itu juga 7. Berarti ini sesuai dengan jumlah dengan lebar interval kelas. Jadi untuk membuat kelas-kelas selanjutnya, Anda tinggal menambahkan, berarti untuk yang sebelah sini Anda tambahkan 74 ditambah 7, Anda letakkan di sini, berarti nilainya adalah 81. Lalu untuk di sini berarti 80 ditambah 7, berarti nanti Anda akan meletakkan nilai 87 di sini ya. Ini adalah hasil dari interval kelas yang sudah kita buat. Nah, di sini nilai tertinggi adalah 136, padahal pada data kita di awal nilai tertinggi adalah 134. Hal ini terjadi karena sebetulnya lebar interval kelas kita yang asli kan 6,8, tapi karena kita bulatkan menjadi 7, makanya nanti di akhir ini dia akan bertambah skornya. Jadi ini terjadi karena hasil pembulatan. Langkah berikutnya adalah kita akan mengisi berapa frekuensi atau berapa orang yang nilainya berada di antara 67 dengan 73. Tentu saja untuk mengetahui ini kita harus kembali ke data awal, ke data yang ini, data nilai IQ dari 100 siswa. Lalu Anda silahkan cari berapa orang yang nilainya 67 sampai 73. Nah, di sini sudah saya identifikasi. Jadi Anda menentukan ini secara manual ya, dicari ada nilai 73, 72 orang dan 67, sehingga total orang yang berada di antara 67 sampai 73 ada 4. Lalu kita letakkan di sini. Nah, dengan cara yang sama Anda nanti mencari berapa orang yang nilainya antara 74 sampai 80 dan seterusnya ya. Jadi ini nanti akan terisi semua. Hasilnya adalah seperti ini. Jumlah frekuensinya, Anda boleh mengecek atau memeriksa hasil ini, kemungkinan saya ada melakukan kesalahan atau tidak ya. Lalu ketika kita total, ini kita buat sigmanya, karena tadi data dari 100 orang di sini harus 100. Apabila dia tidak 100, berarti ada kesalahan yang terjadi. Di mana letak kesalahannya kita tidak bisa tahu. Jadi memang harus kita cek satu persatu lagi setiap interval kelas.